Nah, saya baru ingat sekarang, sebenarnya tadi yang ingin saya bahas itu tentang dekonstruksi. Pertobatan itu apa sih? Kita sudah belajar, berbalik arah 180 derajat. Kecenderungannya berubah. Tadinya berjalan menuju gelap, sekarang kecenderungannya meninggalkan gelap menuju terang. Itu bertobat ya. Nah, dalam pertobatan itu apa sih esensinya? Merendahkan diri, menyangkal ego kita. Tapi yang kita lakukan secara teknis sebenarnya adalah dekonstruksi. Ya, ketika kita bertobat, sebenarnya yang kita lakukan adalah dekonstruksi. Tidak saja terhadap kekristenan kita, kalau sudah Kristen, mengaku Kristen, tapi juga terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Dekonstruksi. Silakan jemaat buka-buka Google, apa artinya dekonstruksi? Kalau D-nya dihilangkan, konstruksi apa? Membangun kan? Kalau ditambah D, kebalikannya. Saya ingat pertama kali saya khotbah, satu hal yang saya ucapkan yang mendapat reaksi keras dari jemaat adalah kita harus berani meruntuhkan bangunan iman kita, balik ke nol, kalau itu bangunan iman Kristen yang salah, lalu membangun dari nol lagi, tapi bersama Yesus, bersama dengan firman-Nya yang benar. Nah, dekonstruksi itu, pertobatan itu, berani meruntuhkan dulu yang kita pegang. Inilah yang Yahudi tolak untuk lakukan ketika Yesus datang pertama kali. Kenapa mereka menyalibkan Yesus? Karena Yesus mengajak untuk dekonstruksi. Imanmu kepada Allah Yahweh salah. Jadi coba bayangkan, penuh ketersinggungan dan kemarahan orang-orang saat itu. Ketika dalam hal memberikan persembahan, Yesus katakan, janda tua ini memberi yang benar. Orang Farisi, ahli Taurat, tersinggung. Nah, sebenarnya Yesus sedang mengajak dekonstruksi. Berarti cara memberinya salah. Cara berbuat baiknya salah. Ketika Yesus mengajarkan di Matius pasal yang ke-6. Kalau berdoa, bukan di tikungan jalan. Masuk ke kamarmu, tutup pintu, berdoa di tempat yang tersembunyi. Kalau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau berpuasa, basuhlah mukamu, rambutmu, supaya orang tidak melihat kamu sedang berpuasa. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan umat Kristen sekarang. Ada dalam perjalanan iman Kristen yang salah. Nah, ketika firman disampaikan, seruan pertobatan, kita harus mau merendahkan diri sampai sedemikian rendah, sehingga kita mau melakukan dekonstruksi terhadap iman Kristen kita. Apa sih yang orang lakukan ketika dekonstruksi? Ketika membongkar bangunan yang sudah jadi, meruntuhkannya lagi ke tanah? Bagaimana kita mendekonstruksi meruntuhkan iman kita yang salah? Kita melepaskan bagian per bagian, lalu kita telaah apakah bagian ini benar atau tidak. Demikian pun dengan iman Kristen. Saya sudah singgung di khotbah yang terdahulu. Coba, ketika jemaat mendengar pengkhotbah mengatakan kasih di mimbar, lakukan dekonstruksi. Ini kasih dalam pengertian Alkitab bukan? Yang selama ini saya anut, saya praktekkan, saya bangga-banggakan, Kristen kasih. Kasihnya benar nggak? Kasihnya menurut Alkitab bukan. Jangan-jangan kasih versi drama Korea. Jangan-jangan kasih versi film Hollywood. Jangan-jangan kasih versi agama lain. Karena kita melepaskan kasih dari kekudusan Allah. Ibadah main-main. Ada yang berbuat salah tidak boleh ditegur katanya. Dibiarkan saja kasih. Kasih yang terlepas dari kekudusan. Bukan kasih Allah, bukan kasih versi Alkitab. Nah, kita harus berani melakukan dekonstruksi setiap aspek kekristenan kita. Coba, ketika berkata percaya, apa itu makna percaya yang benar menurut Alkitab? Berani sangkal diri pikul salib nggak? Nggak berani. Pengennya khotbah juga yang enak. Tapi kita bilang kita percaya. Lalu kita bilang iman Kristen. Tahu nggak arti iman Kristen yang benar? Menurut Yesus sendiri. Memberi, penyembahan, puasa, doa.
Coba bagian per bagian kita cari yang benar seperti apa. Kalau salah, runtuhkan itu ke tanah. Bangun dari nol bersama Yesus. Jangan takut mulai dari nol bersama Yesus. Jangan terlalu gengsi meruntuhkan apapun dalam kekristenan kita, dalam aspek kehidupan kita selama Yesus berkata demikian. Ingat anak muda yang datang kepada Yesus? Yesus perkatakan hukum-hukum dalam Taurat, anak muda ini jawab, "Bapak, saya sudah melakukan semua itu." Dia merasa sudah benar imannya. Yesus tahu apa yang menjadi hambatan orang ini masuk ke dalam iman yang benar. Hartanya, bukan hartanya yang salah. Kenapa Yesus menyinggung harta? Karena yang menjadi masalah bagi orang ini dan bagi kebanyakan Kristen zaman sekarang adalah harta menjadi Tuhan. Hartanya nggak salah. Maka Yesus berkata, jual semua hartamu, lalu berikan kepada orang miskin. Lalu apa respon anak muda ini? Sedihlah hatinya karena hartanya banyak dan hartanya sudah menjadi Tuhan. Dia sudah ditunjukkan bagian mana dari imannya yang salah, walaupun dia merasa sudah beriman. Dia sudah merasa jadi orang percaya. Saya sudah melakukan itu hukum-hukum Taurat sejak kecil. Jadi saya menghadapi dalam pengalaman pelayanan saya orang-orang yang begitu alergi terhadap firman. Begitu tidak mau melakukan dekonstruksi. Berhadapan dengan gereja sekarang, orang-orang yang menyebut mereka Kristen tidak mempunyai kerendahan hati yang cukup untuk mau mengakui bahwa dia salah dalam aspek kekristenan ini. Lalu karena itu diserukan oleh Yesus, mereka berani meruntuhkannya sampai ke tanah. Lalu mulai dari nol bersama dengan Yesus. Ini loh yang disebut kebangunan rohani. Aduh, saya capek kalau membahas kebangunan rohani dengan Kristen zaman sekarang. Modelnya KKR gitu, loncat-loncat. Itu katanya kebangunan rohani. Berani nggak melakukan dekonstruksi atas imanmu yang salah? Berani nggak kita menguji imanmu? Inilah yang namanya kebangunan rohani. Atau revival. KKR, terjadi kesembuhan. Yang ditekankan kesembuhan lahiriah. Bagaimana kesembuhan rohani? Harusnya tujuan dari kebangunan rohani adalah yang terutama kesembuhan rohani. Terjadi orang-orang yang karena Allah mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan, mereka mau merendahkan diri serendah-rendahnya, meratap. Zakaria 12, ayat-ayat terakhir. Sisa-sisa Israel. Ternyata penyembahan yang kami laksanakan tiap minggu di gereja kami salah. Itu gaya dunia. Bukan maunya Tuhan. Ternyata doa kami, puasa kami, cara kami berbuat baik, ya, jadi rekonstruksi. Jadi saya suka pengen ketawa kalau lihat satu gereja Pantai Kota Karisma tuh lewat pengumumannya lalu bikin baliho, poster besar-besar dipasang di depan gerejanya, ibadah KKR. Langsung tergelitik hati saya. Tapi dasar hati saya yang terdalam adalah sedih. Gak ngerti. Nah kita harus berani melakukan dekonstruksi. Ketika kita dengar KKR, kebangunan rohani, kata Alkitab itu apa sih? Tawari katakan apa? Mencari Tuhan, merendahkan diri, berbalik dari dosa-dosanya. Itu kebangunan rohani. Kuncinya adalah ego sekali lagi ya. Tidak ada KKR tanpa kita menaruh ego kita di mezbah lalu membakarnya buat Tuhan. Sakit.
Kalau iman Kristen belum sampai kepada level sakit karena ego dibakar di atas mezbah, itulah yang disebut Kristen suam-suam kuku. Yang kita Bayu katakan, Allah katakan muak. Enak, bikin enak di mulutnya Allah. Allah muntahkan. Atau di Matius 7, aku tidak mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Padahal mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami banyak melakukan mujizat demi namamu? Lalu mengapa pada kedatanganmu yang kedua kami merasa cemas dan goncang demikian? Tuhan sudah kasih clue-nya, petunjuknya di Matius pasal 7. Aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan, anomia, dosa, anti terhadap hukum-hukum Allah. Karena hukum Allah bagi kamu masih eksternal. Padahal orang percaya sungguh yang sudah dilahirkan kembali, hukum-hukum itu Tuhan taruh di dalam batin kita, Tuhan tuliskan di hati kita.